wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga sore serta malam untuk Anda siapapun yang menyaksikan podcast COE kita hari ini. Karena tidak menutup kemungkinan siapapun yang menyaksikan acara kita hari ini ada yang siang, pagi, sore, ataupun malam. Tapi yang jelas hari ini kita akan berbincang banyak mengenai kopi yang sedang mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia bahkan dunia. Seperti apa peluangnya, seperti apa kendalanya. Yang jelas hari ini kita sudah menghadirkan 4 narasumber yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Yang jelas kami jelaskan bagaimana dan seperti apa kopi di podcast kita hari ini. Untuk Anda yang di studio dan kami yang juga berada sebagai pembawa acara dan juga narasumber, boleh supaya lebih hangat dan juga lebih cair, apresiasi tepuk tangan yang paling meriah buat kami. Yang pertama kami akan ngajak ngobrol seseorang yang merupakan wakil ketua SCAI yang sedang punya hajat hari ini. Siapakah beliau? Berikan apresiasi yang di studio. Sekali lagi apresiasi tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Michael Utama. Mas Michael, halo, kabar? Sehat? Sehat. Ini orang-orang kurang tidur tapi juga tetap fresh dengan minum kopi tentunya ya. Yang kedua, yang juga memiliki concern yang sangat luar biasa terhadap event COE di tahun 2022. Beliau adalah Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat. Apresiasi yang di studio. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Herawanto. Bapak Hera luar biasa nih. Selalu menjaga lokal wisdom. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Beliau asli dari Malang, betul ya Pak ya? Tapi kemana-mana karena beliau menjadi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat selalu menggunakan ikat Sunda. Sekali lagi apresiasi tepuk tangan yang paling meriah. Nah, Kepala mengatakan bahwa ketika kita ingin bahu-membahu kembali bangkit ekonomi di masa pandemi, juga kita harus berkolaborasi sebagai bentuk transformasi antara pemerintah sebagai regulator dan para stakeholder yang akan menjadi motor roda penggerak ekonomi. Hadir mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat, beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Apresiasi tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Haja Sujema SH MM yang juga sudah berkesempatan meluangkan waktu hadir menjelaskan bagaimana pada saat nanti dukungan pemerintah terhadap para petani kopi termasuk siapapun yang bergerak di bidang kopi. Lebih singkatnya, saya akan bertanya dulu sama Mas Michael. Ya. Ini yang sedang menggelar sebuah event. Mas, ini teman-teman harus tahu. COE. What is the meaning of COE? Apa tuh naon atau kalau dalam bahasa Sunda COE ini? COE itu kepanjangannya Cup of Excellence. Oke. Itu adalah salah satu program dari yang namanya non-profit organization di Amerika Serikat. Yang namanya ACE, Alliance Coffee Excellence. Nah, SCAI itu bekerja sama dengan mereka untuk mengadai acara COE. SCAI 4 huruf yang memang harus disingkat dan juga Specialty Coffee Association of Indonesia. Ini semacam organisasi non-profit. Non-profit juga. Ini asosiasi pedagang kopi, asosiasi pegiat kopi atau organisasi apa sebenarnya? Kalau kita bilang kita perkumpulan. Jadi kita anggotanya banyak. Siapa yang berkumpul di situ? Petaninya, dari semua orang yang merupakan pelaku kopi. Betul. Oke, kita kembali ke COE. Event apa sebenarnya ini, Mas? Buat saya ini event untuk memperkenalkan kopi Indonesia ya, secara internasional. Yang memang ujungnya auction. Yang auction yang tadi malam mulai jam 9 malam sampai jam I think finish itu sekitar jam 2 pagi kira-kira ya, hampir jam 3 sih. Yang saya lihat ya ini kompetisi buat saya, karena saya belajar dari sisi kita SCAI selalu mengadakan WBC, maksudnya kompetisi barista untuk nasional, di mana yang nasional ini akan dikirim compete di luar, itu di WC, World Coffee Event. Kalau kita sederhanakan, berarti artinya ini event yang kalau bicara skala ini skala internasional, betul. Nah, kenapa Indonesia? Kenapa Jawa Barat? Kenapa Bandung? Karena menurut saya, kenapa enggak? Kita nomor 4 di dunia, tapi kita nggak punya yang seperti ini. Ini FYI nih, buat siapa yang nonton. Bahwa Indonesia menjadi negara
terbesar keempat di dunia yang merupakan pengekspor kopi. Apresiasi dong untuk Indonesia, luar biasa. Dan ini adalah sebuah peluang yang sangat luar biasa. Betul. Mas Michael, tadi Mas Michael menjawab kenapa tidak, tetapi kan juga perlu tahapan atau staging menuju menjadi asesmen bahwa Indonesia, Jawa Barat menjadi tuan rumah untuk menggelar event ini. Boleh cerita dong, seperti apa stagingnya Mas, tahapan-tahapannya Mas? Oke, pertamanya kita harus melakukan yang namanya pilot project. Jadi ini nggak mudah ya, nggak cuma ditunjuk begitu doang ya? Enggak. Tidak semudah itu karena mereka mau lihat ya semuanya ya. Jadi potensinya seperti apa. First of all, ya kopinya sendiri. Oke. Ya. Maka itu kita mengadakan di Takengon tahun 2019. 2019 adalah awal dari semua menuju ke staging ini. Betul. Oke, and then? 2019 kita mengadakan COE 2020 tapi tidak bisa karena pandemi. 2021 kita paksa. Karena kita lihat ya kita harus jalani sekarang. Kalau enggak negara lain duluan nih. So artinya approval ini tidak serta-merta atau dalam bahasa yang sedang lagi terasa ujuk-ujuk gitu? Enggak. Menjadi hal yang tiba-tiba ada hari ini? Enggak. Itu proses panjang. Wow. Kalau hitungan angka berapa proses? Kalau hitungan lama berapa lama? Ya kalau dari 2019 ke 2021 ya 2 tahun ya. Dan kita melaksanakan ini itu hampir 9 bulan. The most difficult things untuk bisa mencapai tahap ini adalah? Sebetulnya kalau tidak ada pandemi bisa berjalan dengan baik. Tapi karena pandemi ya for sure ya. Secara financial kita sulit untuk mengadakan ini. Ini nggak gampang. Oke, ini menjadi sebuah perhatian bagi para stakeholder tentunya bahwa ini bukan event yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil kita lakukan. Betul. So artinya kalau COE pada akhirnya ada di tahun 2022, ini merupakan sebuah achievement. Ya, exactly. Apa yang coba disampaikan sama Mas Michael buat teman-teman yang nonton podcast kita hari ini? Sebagai sebuah statement bahwa ini adalah achievement loh, nggak susah. Ya, buat saya sih don't give up. Ya. Kita harus ngelakuin apa yang kita harus jalanin sih. Buat saya, kalau kita berhenti, nggak ada hari ini. The most important thing dari acara ini, apa yang dunia harus tahu? Bahwa Indonesia bisa. Oh, apresiasi dong, tangan dong. Bukan buat dunia. Sekarang apa yang harus masyarakat Indonesia tahu, terutama pecinta kopi tahu? Bahwa kita harus bangga dengan produk kita. Harus bangga karena Indonesia itu buat saya kaya. Oke. Dari sisi? Semuanya. Varietas? Ya budidayanya, maksudnya bukan budidayanya, maksudnya ya buat saya Indonesia kaya aja sih. Dan itu yang menjadikan kepercayaan diri teman-teman dari CAI untuk menggelar event ini. Iya, dan kita bisa kasih lihat buktinya. Hasil auctionnya kan buat saya sih di luar ekspektasi saya sih. Highest tinggi. Sampai detik ini? Udah kan auction udah beres ya? Oh, udah beres. Udah beres. Jadi $80 per pound. Wow. Itu sekitar $150 per kilo. Itu buat saya wow. Untuk negara yang pertama kali menjalankan COE ya. Nih, Mas Michael cerita, negara yang pertama kali. So artinya first in Southeast Asia or in Asia? In Asia. Why? Karena kita yang buat saya pribadi ya, kita yang mampu kok. Saya yakin banget. Jadi dari kopi kita akan bagikan nation pride kita terhadap Indonesia. Betul. Exactly. Wow, luar biasa. Saya tidak henti sekali lagi minta tepuk tangan dong yang ada di studio hari ini. Jadi COE sudah dijelaskan. SCAI juga siapa saja dan bergerak di bidang apa saja, kemudian juga dan siapa saja yang terlibat di dalamnya sudah Mas Michael sampaikan. Nah sekarang kita ke Pak Hera. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kita tidak akan pernah bisa berjalan sendiri. Betul, ada pepatah yang mengatakan jika Anda ingin berjalan lebih cepat, silakan berjalan sendiri. Tetapi jika ingin berjalan lebih cepat dan lebih jauh, berjalan bersama-sama. Para stakeholder yang salah satunya concern untuk bisa melihat sebuah peluang dan juga memiliki atensi yang begitu tinggi terhadap event dan juga kopi terutama dalam Bank Indonesia. Pak Hera, kenapa begitu concern Pak?
Bank Indonesia terhadap event ini, Pak? Dan kopi terutama, Pak. Oke, mungkin Mas Roni kan sudah tahu kalau kami Bank Indonesia, baik secara nasional maupun khusus di Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat, itu concern betul dengan mengembangkan kopi dari hulu ke hilir. Kenapa? Karena kopi ini salah satu komoditas yang potensial di Indonesia untuk terus dikembangkan, baik untuk petaninya maupun nanti kemudian kalau secara nasional itu kalau diekspor, karena ini memang produk yang sangat exportable gitu, sangat gampang untuk diekspor atau peluang untuk ekspor itu berarti adalah menguntungkan secara makroekonomi. Betul. Nah, tetapi kemudian kenapa kok COE menjadi kami tertarik? Ini ada ceritanya ini. Ketika proposal itu datang ke meja saya tanya apa ini COE? Terus diceritain sama teman-teman. Jadi memang harus bangga loh Mas, karena kata pertama aja kan apa ini kan. So artinya beban berat juga untuk tetap bisa masyarakat lebih aware terhadap event ini kan. Kemarin Ya, jadi terus karena begini, begitu proposal masuk itu dengan suatu kegiatan yang dengan proposal anggaran sekian. Saya selalu menekankan ke teman-teman, soal mahal relatif, soal anggaran itu relatif. Kecil pun jumlahnya, kalau nggak ada apa-apanya, nggak ada value-nya, saya tolak. Terus teman-teman ini menceritakan itu kesan pertamanya apa, Pak? Yang membuat Pak Hera pay attention terhadap event ini, Pak? Ini saya lihat ada dua sisi yang bisa masuk bagi kepentingan Bank Indonesia di sini. Satu adalah ini peluang yang sangat baik bagi para pegiat kopi, yang petani-petani kopi untuk mengenalkan ke dunia. Nah, ini kan potensi untuk ekspor. Tapi tentunya adalah harus memenuhi standar-standar yang itu dilalui melalui COE. Jadi ini jelas tujuannya adalah ekspor. Karena kan COE ini memang dari Mas Michael dari SCAI tujuannya adalah lelang untuk international market kan. Tapi kemudian saya kepikir ini bagian yang tadi Mas Michael sentuh. Ini bagian dari melatih, mengenalkan, memberikan pengetahuan kepada para pelaku penggiat ini budidaya kopi ini bahwa kualitas, dan untuk mencapai kualitas tertentu itu adalah harus memenuhi berbagai hal. Ini mengenalkan pengetahuan itu, karena kalau enggak, apalagi nggak usah yang di pelosok-pelosok di wilayah lain ya, di wilayah Jawa Barat ini itu yang paham betul mengenai bagaimana memproduksi kopi yang berkualitas, yang memenuhi standar internasional itu nggak banyak. Maka dengan cara seperti ini itu mulai kita terus alirkan pengetahuan-pengetahuan mengenai itu. Nah, itu kemudian menjadi pemahaman bersama. Apakah semua menjadi langsung bisa ekspor? Kalau bisa ekspor, alhamdulillah, puji Tuhan, gitu kan? Tetapi kalau tidak, maka yang tersedia di domestic market itu kopi-kopi berkualitas. Nah, ini juga menumbuhkan suatu hal yang baik bagi domestic market. Jangan salah loh, bahwa pariwisata itu salah satu unsur yang penting adalah beverages seperti ini kan, kopi, ya kan? Orang Indonesia itu kalau nggak ngopi tuh nggak. Nah, di rumah kalian ngopi. Iya. Kita ngopi yuk. Ngopi di mana? Kita di hotel, misalnya di kamar. Yes. Kalau kopinya adalah kopi sasetan biasa yang kemudian ada kopi atau kopi instan tanpa hal apapun, itu mungkin masa lalu itu suatu hal yang biasa. Tapi coba kita ke hotel-hotel tertentu, itu akan menemukan bahwa kopinya itu bahkan dilabelin ini dari gunung apa, dengan lebih merasa terhormat, lebih merasa bahwa wah ini hotel ini memberikan servis yang
luar biasa. Dari satu botol kopi atau satu cangkir kopi. Artinya dari kopi saja sudah bisa meningkatkan derajat sebuah tempat gitu ya Pak Hera. Ya. Nah, apalagi kalau pengetahuan dari masyarakat pencinta kopi maupun pelaku kopinya sendiri itu sudah mulai terbentuk. Ini juga bagian dari saya mengenal Cup of Excellence ini menjadi bagian dari pengembangan pengetahuan saya. Karena saya termasuk penggila kopi juga dari sekian tahun yang lalu. Tetapi untuk yang sampai detail seperti yang dilakukan SCAI dengan Cup of Excellence ini, suatu yang baru bagi saya. Yang kalau begitu memang kopi enak itu nggak mudah. Tetapi ini agak menarik Pak Hera, saya potong sebentar. Ya. Ini agak menarik karena biasanya Pak, dalam tanda petik nih, siapapun yang akan menjadi supporter sebuah event, sponsor sebuah event, itu akan bicara di hulu, betul ya Pak ya? Sorry, di hilir. Tapi tadi Pak Hera bilang bahwa kami memperhatikan dari mulai hulu petani sampai dengan para pelaku misalnya barisan segala macam. Apa yang dilihat dari Bank Indonesia Pak? Kenapa dari sisi petani pun menjadi sebuah concern dan juga perhatian yang juga istimewa di mata Pak Hera? Ya. Proses itu penting. Kita nggak pernah bisa ujuk-ujuk tadi ya. Ujuk-ujuk menghasilkan sesuatu yang baik tanpa kita perhatikan prosesnya. Apalagi di kopi. Dan ini saya semakin firm ketika kemarin ngobrol sama Mas Daryanto dan Mas Michael, ya berarti pemahaman kami betul itu. Nggak bisa dipakai artificial kemudian menjadi kopi itu berkualitas, sangat baik. Karena ternyata kalau soal rasa itu bisa ditukangi lah, pakai essence, pakai segala macam, itu menjadi ini. Tetapi ketika bicara kualitas, tidak berarti rasa itu mencerminkan kualitas langsung. Ini sangat tergantung itu. Nah, ketika bicara kualitas kembali, ini sangat tergantung dari proses di awal. Nah, ini yang di sisi inilah maka kami masuk. Kami masuk itu tujuannya adalah mendidik. Itu untuk apa? Karena kasihan kan, apalagi di Jawa Barat ini. Petani kopi itu bukan petani-petani yang memiliki ribuan hektar seperti di Brasil, di mungkin Vietnam. Itu faktanya seperti itu ya Pak? Ya kan. Apalagi di Jawa Barat. Jawa Barat itu memiliki geografis yang luar biasa, karunia Tuhan, lereng-lereng gunung yang curam, tapi menjadi karena curamnya itu ada dua hal. Satu, menguntungkan untuk ditanam kopi karena itu tinggi sekali, terutama Arabica. Tetapi di sisi lain karena curam dan relatif terbatas, maka tidak akan pernah bisa sampai ribuan hektar. Ya gunung kan berapa? Ini sih apa istilahnya lerengnya itu gitu yang bisa ditanam. Nah sehingga dengan keterbatasan itu memang nggak akan ada pemain-pemain yang bisa memproduksi dalam skala yang luar biasa besar. Maka disinilah yang kami lihat ya kalau mereka agar dapat kesejahteraan yang baik, mau nggak mau jenis-jenis kopi yang pilihan inilah yang jadi andalan. So artinya bahwa mungkin jadi salah satu keywords kenapa Bank Indonesia juga concern bahwa Cup of Excellence ini nggak cuma bagaimana meningkatkan harkat dan juga martabat para pelaku kopi yang ada di hilir, tapi juga di hulu, bukan begitu ya Pak? Yeah. Nah, Mas Michael, teman-teman SCAI, apa sih yang menjadi dasar pemikiran kenapa juga event ini tidak hanya sekedar bisa mengangkat derajat mereka yang ada di hilir, tapi juga mereka yang ada di hulu, dengan dalam tanda petik bahwa mereka juga harus di-aware, harus di-educate bahwa ternyata kita harus bisa sama-sama meraih juga untuk bersama-sama sukses dan juga sejahtera bersama-sama. Simple buat saya. Kalau nggak ada petani siapa yang mau metikin kopi ya? Dan buat saya penting sekali itu mulai dari hulu. Betul. Karena buat saya ini sangat di kopi itu sangat berkaitan. Sejago-jagonya barista, kalau mereka dapat kopi yang tidak baik, akan hasil brewingnya juga tidak baik. Citra rasanya tidak baik. Oke? Atau kita ngomong dari orang yang nyangrai kopi. Sejago-jagonya dia menyangrai kopi, jika kalau pasca panennya itu tidak baik, percuma juga. Teman-teman yang nonton podcast kita harus tahu nih, the biggest problem, the biggest kendala dari para petani yang memang pada saat teman-teman SCAI masuk mencoba mereka sebagai kolaborator, apa Mas? Penyuluhan buat saya.
Jadi nggak ada kurangnya bimbingan sih buat saya. Jadi ya begitu-begitu terus. Jadi nggak ada penyuluhnya ada, tapi sepertinya kurang buat saya. Case aja. Satu case aja coba kasih tahu Mas. Yang mereka mungkin sudah bertahun-tahun mereka merasa ya orang begini, ya kita begini. Iya, itu yang gimana ya? Maksudnya pendidikan ya buat saya ya. Lebih dalam lagi. Jadi kalau pendidikannya tahun pertama cara menanam, saya berharap tahun depan udah cara pruningnya seperti apa, pemetikan kopi itu seperti apa, misalnya seperti itu ya. Itu sih yang saya lihat. Jadi bukan program berikutnya ya cara penanaman lagi, udah lewat kan sebetulnya. Jadi kalau how to market, how to sell mah sudahlah gitu itu ya. Itu buat saya di kopi ada bagiannya masing-masing ya. Oke. Tapi kalau yang sekarang kita bicara bagaimana juga mengangkat mereka, karena apapun yang mau kita pasarkan kalau produknya juga tidak menjadikan sebuah kebanggaan juga percuma. Itulah kenapa teman-teman SCAI juga concern terhadap petani. Akhirat ada yang mau disampaikan Pak? Mengenai bagaimana mereka seksinya event ini tidak hanya sekedar bagaimana kita menggarap teman-teman yang ada di hilir, tapi juga di hulu Pak. Bank Indonesia di setiap makna Indonesia.